Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita akan bersama pada saat ini merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan pagi yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar akan firman Allah. Untuk itu kiranya bagian firman yang akan kami baca dan yang kami renungkan sungguh-sungguh akhirnya dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kuduskanlah setiap kami, baik jemaat-Mu maupun juga hamba-Mu sendiri, karena kami semuanya membutuhkan akan firman yang hidup itu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan di pagi ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua. Kita melanjutkan akan kisah yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ke-12 ayat 3 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan bagian itu. Kejadian 12 ayat yang 4 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sejak itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itulah ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Sampai sekian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara-saudara, setiap kali kita itu melihat akan kisah kehidupan daripada orang-orang yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan, kerap kali yang kita temui adalah bahwa Tuhan pada waktu dia memanggil seseorang, Tuhan juga memberikan jaminan penyertaannya. Orang yang dipanggil, saudara-saudara, tentunya beragam. Ada dari kalangan-kalangan yang berbeda satu sama lain. Namun saudara-saudara, yang menarik bahwa
orang-orang yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan ini seringkali oleh Tuhan dibawa di dalam satu situasi kondisi yang tidak mudah. Dan tentunya saudara, orang yang mau dipakai oleh Tuhan biasanya itu dipersiapkan Allah begitu rupa menghadapi situasi kondisi yang tidak selalu nyaman. Saudara, di dalam renungan firman Tuhan pada ibadah minggu lalu, kita sudah melihat dan belajar bagaimana Abraham merespon akan perintah daripada Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke negeri yang dijanjikan Allah. Dan secara singkat kita juga sudah mendengar bagaimana ketika Allah memanggil, Dia pun juga memberikan janji, ya, bahwa keturunannya itu akan begitu banyak, dia menjadi berkat dan lain-lain. Saudara, singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang jauh, saudara, sampailah Abraham ke tanah perjanjian. Ia telah mentaati perintah Allah. Ia telah meninggalkan lingkungan hidupnya yang telah mapan demi mengikuti kehendak Allah. Nah, saudara, segera setelah Abraham masuk ke negeri yang dituju, sekali lagi Allah menyatakan janjinya. Dan kali ini saudara, janji Allah nampak lebih terinci. Kalau di bagian-bagian sebelumnya, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menunjukkan tanah itu. Namun sekarang saudara, setelah ia tiba di tanah Kanaan, Allah berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Saudara, sebagai respon atau tanggapan, Abraham itu mewujudkannya dengan memberikan persembahan dan ucapan syukur. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang adalah satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang benar. Saudara, kisah yang kita pelajari hari ini merupakan awal daripada perjalanan hidup baru Abraham bersama dengan Allah. Saudara, ketaatan pertama yang dilakukan Abraham, boleh saya kata itu hanya merupakan titik awal dan bukan titik akhir. Apakah yang akan segera dialami Abraham dalam pertumbuhan imannya? Saudara, di dalam Alkitab Allah tidak menceritakan secara terperinci peristiwa penting berikutnya yang dialami Abraham. Perubahan yang terjadi justru diuraikan secara tiba-tiba, padat, singkat, dan langsung. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara, ketika kelaparan timbul di negeri itu, apa yang dikatakan di dalam ayat 10 ini, saudara, boleh dikata merupakan ujian pertama bagi Abraham setelah dia tiba di tanah Kanaan. Coba saudara bayangkan apa yang kira-kira dipikirkan Abraham pada saat itu. Atau mungkin kita coba memposisikan sebagai sosok Abraham. Mungkin kita akan berkata, aku sudah bersusah-susah datang kemari hanya untuk ini. Padahal aku mengira ini adalah tanah yang penuh dengan berkat. Mungkin kita akan menjadi mengeluh akan kondisi itu. Saudara,
Bencana kelaparan yang terjadi pada saat itu boleh dikata merupakan satu pengalaman baru bagi Abraham. Sejauh pengetahuan kita tentang Abraham, saya ingin katakan saudara, Abraham pada waktu-waktu sebelumnya belum pernah mengalami bencana kelaparan. Sebab apa saudara? Baik di Ur maupun di Haran, kedua kota ini merupakan kota yang kaya dan makmur. Belum lagi keluhan yang ia dengar dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Mungkin orang-orang yang bersama dengan dia pernah bicara dengan Abraham. Abraham, aku telah mengatakan padamu bahwa engkau tidak berpikiran sehat dan memutuskan untuk datang kemari. Jadi sekarang engkau telah mematuhi Allahmu. Untuk apakah semua ini? Bukankah ini justru menghancurkan kita semua? Bisa catatan seperti itu, saudara. Ironis, saya ingin katakan ironis. Setelah rombongan besar itu berhasil melewati padang gurun yang panas menyengat, sekarang saudara, Abraham menghadapi bahaya kematian orang-orang dan segala binatang peliharaan yang mungkin bersamanya. Sejauh ini ia hanya bisa melihat bahaya kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya, tidak terkecuali pertaruhan nyawanya. Saudara, banyak di antara kita pada masa kini cenderung untuk bertindak tergesa-gesa, atau mungkin kita mengambil langkah yang ceroboh ketika berada di dalam tekanan. Khususnya saudara, ketika kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan dasar primer kita tidak terpenuhi. Terlebih lagi ketika kita ditekan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah saudara, Abraham mengalami dan menghadapi kedua hal tersebut. Apakah yang terjadi saat itu? Rupanya saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-10 pasal yang 12, rupanya saudara, Abraham bertindak tergesa-gesa. Dikatakan pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah saudara, saya melihat bahwa dalam kisah ini Abraham itu, boleh saya kata itu memiliki satu keputusan yang saya katakan manusiawi. Di tengah situasi kondisi kelaparan itu, Abraham segera bertindak. Namun sayang saudara, dia tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Allah. Allah yang telah menuntunnya ke Kanaan. Ia pergi ke Mesir, sebuah negeri yang terkenal akan kesuburan dan kemakmurannya. Saudara, kalau ditinjau secara sekilas, apa yang dilakukan Abraham ini terkesan masuk akal. Keputusannya pergi ke Mesir tidak sepenuhnya salah. Tindakan tersebut merupakan keputusan yang logis secara manusiawi, baik ditinjau dari aspek geografis maupun ekonomis. Realitasnya saudara, di masa-masa mendatang Mesir menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Israel. Jadi juga di Mesirlah saudara, Yusuf bertahun-tahun kemudian dipakai Allah untuk menyediakan makanan bagi saudara-saudara dan ayahnya yang telah berusia lanjut ketika mereka mengalami bahaya kelaparan di Kanaan. Dan yang paling menonjol, Mesir juga pernah menjadi tempat pelindungan bagi bayi Yesus ketika Herodes berusaha untuk mengambil nyawanya. Saudara, sesungguhnya pergi ke Mesir bukan masalahnya. Tetapi masalah utamanya adalah karena Abraham mengambil keputusan
berdasarkan pemikirannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dia pergi ke Mesir tanpa, sekali lagi saudara, berkonsultasi dengan Allah. Nah, seandainya Abraham meminta petunjuk Tuhan, mungkin saja saudara, Allah akan menyuruhnya pergi ke Mesir, tentu dengan terobosan tertentu dan cara mengatasi masalah-masalah yang timbul pada saat itu ia tiba di sana. Tapi juga bisa Allah punya rencana lain untuk Abraham. Namun dalam kisah ini Abraham tidak memberikan Allah kesempatan untuk menunjukkan kuasanya yang begitu hebat. Sebaliknya saudara, justru Abraham bertindak sendiri, melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai satu-satunya jalan. Ia pergi ke Mesir. Saudara, mari kita lihat. Ketika dia sampai Mesir, saudara, rupanya Abraham itu mengambil satu strategi tertentu, tetapi strategi yang diambil boleh saya kata itu tidak bijaksana. Karena apa? Setelah tiba di Mesir, Abraham baru sadar bahwa ia mengalami masalah setelah tiba di negeri itu. Karena istrinya yang kisaran umur 65-an lah adalah seorang perempuan yang cantik dan menarik. Abraham menjadi tidak nyaman dan takut jangan-jangan keberadaan Sarah justru membahayakan hidupnya. Saudara, sejarah mencatat bahwa laki-laki Mesir memang sangat tertarik pada wanita-wanita Smith. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh seorang suami hanya untuk mendapatkan jandanya sebagai istri. Orang-orang Mesir pada masa itu menganggap bahwa tindakan itu merupakan hal yang lumrah, biasa bagi seorang pria pada masa itu. Nah, kemudian saudara, lihatlah ini. Rupanya saudara, setelah dia membuat strategi yang tidak bijaksana itu, maka dia juga mengambil langkah-langkah yang saya pikir tidak tepat. Kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 11 sampai 13, Abraham itu membuat satu strategi tertentu, langkah-langkah tertentu agar dirinya itu nantinya tidak sampai dibunuh di Mesir. Lalu mengatakan bahwa kamu kalau ditanya ya kamu itu adalah adik begitu ya. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan dengan baik karena engkau. Saudara, dari sini kita melihat di awal kehidupannya, dinamika kehidupan daripada Abraham ini kita melihat sesuatu yang manusiawi, dan ketika dia diproses pun kadang-kadang juga bisa mengambil satu langkah atau keputusan yang keliru. Ya. Abraham rupanya memiliki alasan yang cukup unik mengetahui mengenai kelakuannya. Saudara, Sarah adalah anak dari ayahnya tapi bukan dari anak dari garis ibunya. Dan tapi di sisi lain saudara, Sarah ini adalah juga istri adalah istri Abraham. Nah, ketika Abraham tiba di Mesir, rupanya kecurigaannya itu menjadi kenyataan. Firaun yang menempatkan mata-mata yang selalu mencari wanita cantik. Jadi kehadiran Sarah pada waktu itu mudah diketahui. Saudara, kecantikan alami dan dari penampilan asingnya menarik menjadi sasaran yang mudah bagi mata-mata Firaun yang haus akan uang dan ambisi untuk menyenangkan rajanya. Firaun tidak buang-buang waktu. Kemudian saudara, Sarah menjadi salah satu anggota harem atau tempat kediaman selir-selir raja. Saudara, bagi kita yang hidup di abad ke-21 ini,
kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengerti pola berpikir Abraham. Hasratnya yang kuat untuk menyelamatkan diri sendiri dan sekaligus menjadi dorongan manusiawinya telah menyebabkan ia rela menyerahkan istrinya. Sebaliknya, jika kita berpikir tentang ketidakdewasaan iman Abraham yang masih sebagai pemula dalam perjalanan imannya, ditambah dengan tekanan adat yang ia hadapi, tidak terlalu sulit untuk memahami perbuatan itu. Bukankah saudara-saudara, di abad yang ke-21 ini kita masih sering berjumpa secara langsung atau via media sosial sosok pria yang tindakannya acap kali bercirikan penipuan, kecurangan, kebohongan, perzinahan, pengkhianatan, bahkan pembunuhan. Saudara-saudara, apapun alasannya perbuatan Abraham tetap tidak benar. Saudara, seandainya dia itu berkonsultasi, berbicara dengan Tuhan lebih dahulu dengan Allah, maka mungkin saja dialah menjadi salah satu orang yang mengawali dipakai Allah untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Mesir bahwa Allah ada dan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara, jika Abraham membiarkan Allah membersihkan jalan untuknya di Mesir, maka strateginya akan berpusatkan pada perintah Allah dan bukan strategi manusia. Namun di awal perjalanannya ini, saudara, imannya Abraham bertindak menurut caranya sendiri dan didorong oleh motif yang mementingkan diri sendiri. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Di tengah-tengah kehidupan yang sulit dan susah ini, cara atau strategi apa yang saudara siapkan, terapkan? Melangkah menurut cara pandang sendiri atau melibatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah problematika kehidupan yang sedang saudara hadapi? Di manakah posisi saudara saat ini? Maukah saudara berkonsultasi dulu dengan Tuhan Yesus melalui doa dan firman-Nya saat akan mengambil keputusan strategis dalam kehidupan saudara? Apakah saudara mau? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini, pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan boleh kami petik pelajaran berharganya, ajari kepada kami Tuhan, agar di dalam segala sesuatu kami belajar sebelum kami memutuskan sesuatu yang sangat penting ini, kami belajar untuk mengkomunikasikan itu bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya, sehingga keputusan kami tidak menjadi keliru. Tolong Tuhan setiap kami. Di dalam kehidupan yang makin sulit ini, kami tetap lebih dulu berbincang, membicarakan itu di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan yang sejati. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.